Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ulangan 15 ayat 18. Saya bacakan firman semua. Inilah firman Tuhan, memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah hari ini, tetapi
apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Rasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Firman-Mu Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu yang berharga ini untuk boleh kita nikmati. Pada saat ini, pada minggu 10 setelah Trinitatis, diberkati Tuhan lewat firman-Nya yang telah kita dengarkan bersama-sama dan mengajak kita untuk mensyukuri serta menggumuli dan mengerjakan apa yang dinamakan dengan tema kita pada minggu ini adalah kemerdekaan. Maka suarakan dulu, tempikan kemerdekaan ini. Merdeka! 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 Kita bersyukur bahwa besok hari Senin, negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-75 tahun. Walaupun dalam kondisi yang sangat berbeda sekali dari perayaan-perayaan yang sebelumnya, kita melaksanakan dan negara ini melaksanakan hari kemerdekaan 17 Agustus, kemerdekaan ke-75 tahun dalam kondisi situasi COVID-19 ini yang banyak sekali hambatan-hambatan dan banyak sekali yang hilang ya. Karena kebiasaan kita, apalagi di gereja, pasti akan ada perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh anak-anak kita sekolah minggu dan juga para remaja dan seluruh jemaat. Terus setiap tahun itu kita refleksikan sukacita kita lewat pesta perayaan ulang tahun 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pada kali ini kita merayakannya dan terus merayakannya
baik di rumah kita, di tempat kita berada, kita harus menunjukkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini. 75 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan, kebebasan. Kita bebas dari penjajahan, kita bebas dari intervensi negara-negara lain, kita bebas secara konstitusional bahwa kita menjadi negara yang berdaulat. Dan di dalam preambul Undang-Undang Dasar bahwa di sana dicatatkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Karena dengan kita bisa menjadi bangsa yang maju, dengan merdeka kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, maka kita terus berdoa kepada Tuhan, semoga negara kita ini negara yang dicintai oleh Tuhan untuk boleh maju. Kita berdoa kepada para pejuang kita yang telah mendahului kita memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita berdoa juga kepada Presiden kita Bapak Joko Widodo. Dia terus bersemangat untuk membangun, menciptakan kemerdekaan yang seutuhnya di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Walaupun tidak semua, bahkan ada sebagian dari rakyat Indonesia yang tidak senang adanya kemerdekaan ini. Banyak sekali hal-hal yang telah mereka lakukan untuk mencoba menghalangi, menghambat supaya negara ini tidak mengalami kemajuan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kemerdekaan yang melebihi dari apa yang dialami oleh bangsa Indonesia telah terjadi bagi umatnya yang dia kasihi, bangsa Israel yang diperbudak ratusan tahun di Mesir, dijajah, diperbudak, tidak ada kebebasan, tidak ada kesempatan untuk boleh berkembang menjadi bangsa yang berdaulat. Kan ditindas oleh bangsa Mesir pada kala itu. Di dalam kondisi ketertindasan itu mereka selalu berseru-seru kepada Tuhan. Seruan kepedihan, ketertindasan itu mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan, maka dia turun tangan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan. Karena yang kuat, dia umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Lewat Musa, Tuhan membawa umat itu keluar dari perbudakan di tanah Mesir, berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan membawa mereka kepada suatu keadaan yang merdeka. Di tanah Kanaan, Tuhan membangun bangsa itu menjadi bangsa yang merdeka, yang besar, dan bangsa yang disegani. Hingga pada saat ini, bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, yang tidak diperbudak lagi, tidak diperbudak oleh bangsa Mesir. Itu karena Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu, kebebasan itu kepada umat Israel. Mereka bebas secara konstitusional, mereka bebas secara rohani, karena mereka dipanggil hanya untuk beribadah, percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan yang mereka. Kebebasan yang seperti itu jugalah yang diterima oleh bangsa Batak. Di 150 tahun lebih firman Tuhan yang membebaskan itu, Kristus telah membebaskan itu, disampaikan kepada bangsa Batak yang dulunya diperbudak oleh kemiskinan, diperbudak oleh kebodohan, diperbudak oleh dewa-dewa, Allah-Allah duniawi ini. Tapi dengan datangnya nomen
Orang Batak dibebaskan dari kegelapan. Orang Batak dibebaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan menerima kemajuan. Sehingga ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita lewat pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menerima kebebasan. Kita dimerdekakan dari segala kuperhambaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang bebas. Orang-orang yang tidak terikat lagi kepada dosa, maut, dan kematian. Tidak terikat lagi kepada kejahatan-kejahatan dunia ini. Tidak terikat lagi kepada keinginan dunia ini. Orang yang dibebaskan dari sana menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Karena itu patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Kita adalah tebusan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita. Namun harus kita akui dan kita pahami bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kebebasan itu sebuah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk ambil bagian di dalam tugas membawa pembebasan itu. Kemerdekaan itu bagi semua orang. Sama dengan apa yang ditugaskan kepada bangsa Israel untuk membawa kebebasan itu. Maka lewat firman Tuhan yang telah kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, ada 3 hal yang mau disampaikan bagi kita untuk memaknai kemerdekaan, kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pertama, lewat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, kita terpanggil untuk membebaskan orang lain. Kita terpanggil untuk membawa kemerdekaan bagi sesama kita. Dimerdekakan untuk membawa kemerdekaan. Dibebaskan untuk membawa kebebasan. Dikatakan di sini bahwa umat Israel diberikan Tuhan kesempatan untuk membebaskan para budak-budak yang ada di tengah-tengah mereka. Membebaskan mereka dari tugas perbudakan. Memang di tengah-tengah bangsa Israel ada orang-orang yang mengambil bagian menjadi budak. Itu bisa dikarenakan karena ditawan, kalah perang dan menjadi budak. Bisa juga karena hutang yang tak bisa dibayar, maka dia merelakan dirinya menjadi budak untuk membayar segala hutang-hutangnya. Bisa juga seseorang menjadi budak karena dijual menjadi budak. Sama seperti Yusuf yang dijual, dia menjadi budak. Bisa juga karena dia kalah di pengadilan, dia menjadi budak. Bisa juga karena dia mencuri, melakukan kejahatan, maka untuk mempertanggungjawabkan yang dia lakukan itu, dia menjadi budak. Dia menjadi budak. Jadi ada saja alasan bagi seseorang menjadi budak di tengah-tengah bangsa. Memang perbudakan itu bukan sesuatu hukum yang tetap di tengah-tengah bangsa Israel. Hatuban, gabi hatuban. Halak Batak pe nauzuyan dorak sorobar kita nauli arong do hatuban ate. Ada hatuban. Jadi di Baturu do isi hatuban ni siat tangga ni Jabuna. Molo partangga gonop ni na hatuban mai. Molo partangga gajil ima majikan tuan. Isi di Baturu di. Molo tangga ni Jabuna gonop. Tadana ibana hatuban. Molo tangga ni Jabuna gajil tadana ibana tuan majikan. Jadi dihidupi gaya yang seperti itu. Tapi setelah Injil datang itu tidak ada lagi. Tangarongbe, ngama aku besude perhatubanan di halak Batak. Tangarongbe sahat tunuaing. Enunga sude di palua Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam rangka membebaskan itulah Tuhan memberikan aturan hukum bagi bangsa Israel.
Selama 6 tahun seorang budak bekerja di hadapan majikannya, dan tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Dia harus dibebaskan. Bisa dibebaskan pada tahun Sabat dan bisa juga dibebaskan pada tahun Yobel. Tapi tidak harus pada tahun Sabat, tidak harus pada tahun Yobel. Tetapi ketika dia sudah sampai kepada tahun ke-7, maka majikan Israel harus membebaskan budaknya. Dan tidak dituntut apa-apapun dari seorang budak yang telah dibebaskan itu. Jadi adalah tugas mereka untuk membebaskan. Walaupun ini bukan tugas yang mudah bagi mereka, tapi ini harus dilakukan. Karena ini adalah aturan Tuhan, di mana Tuhan sangat menghargai setiap orang yang hak-haknya tidak diakui. Tuhan menghargai setiap manusia, baik budak maupun majikan, baik hamba maupun Tuhan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama berharganya di hadapan Tuhan. Walaupun di hadapan seorang majikan, harga seorang budak hanya sekitar 20 sikal atau 10 sikal harganya kalau dibeli. Tapi di hadapan Tuhan mereka sama-sama berharganya. Karena itulah Tuhan mengajak dan memberikan aturan supaya majikan bangsa Israel itu membebaskan budak-budak yang ada pada mereka. Saudara-saudara kekasih, bagi kita sebagai orang yang percaya, kita telah oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa, maut, dan kematian. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemerdekaan ini kekal. Karena dikatakan dalam ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena Kristus telah membebaskan kita, memerdekakan kita, maka tidak ada lagi keperhambaan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Tapi kita terpanggil untuk membawa kebebasan. Berita pembebasan itu, kemerdekaan itu bagi setiap orang yang mengalami ketertindasan, mengalami penekanan akan hak-hak ajasinya. Namun tidak sedikit orang di zaman ini, tidak sedikit orang mempergunakan kemerdekaan itu untuk menjadi sebuah penindasan bagi orang lain, terutama di dalam negara kita ini. Ada kemerdekaan, kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap rakyat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat. Tapi kebebasan yang dimaksudkan bukan kebebasan yang kebablasan, tapi kebebasan yang membawa manfaat dan guna bagi pembangunan kemajuan negara ini. Bukan untuk menghancurkan. Tapi sekarang ada banyak melalui komunikasi dan perkataan. Dan juga ada niat-niat yang terselubung di dalam dirinya untuk menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Salah satu contoh yang lagi hangat sekarang ini adalah adanya tuduhan-tuduhan bahwa simbol hari ulang tahun Republik Indonesia itu 75 tahun. Ada unsur kekafiran di sana. Mereka melihat itu sebagai simbol salib. Akhirnya mereka protes itu dengan kebebasan yang kebablasan itu, tanpa menerima informasi yang sebenarnya dari pihak pemerintah. Mereka menuduh bahwa di sana ada unsur-unsur kekafiran. Akhirnya saya katakan tadi bahwa tidak semua negara atas kemerdekaan ini. Ada beberapa orang yang tidak suka negara ini maju, tidak suka negara ini bersatu, berkembang dan maju. Tapi ada beberapa orang yang mencoba untuk menghancurkan hanya untuk tujuan masing-masing, tujuan kelompoknya. Anehnya,
Walaupun kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, tapi masih ada banyak orang yang mau diperbudak. Dia sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah dimerdekakan, tetapi ia masih mau memberikan dirinya diperbudak. Kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi ada banyak orang yang begitu gemar melakukan dosa. Masih ada perbudakan walaupun sudah dibebaskan. Katakan perbudakan seorang istri kepada suaminya, istri yang memperbudak suaminya, atau suami yang memperbudak istrinya. Ada juga orang yang diperbudak oleh hobinya, diperbudak oleh seleranya, diperbudak oleh kekayaannya, diperbudak oleh pekerjaannya, diperbudak oleh kesenangannya, diperbudak oleh rokoknya, diperbudak oleh minumannya, diperbudak oleh kemauannya, keinginannya. Banyak sekali. Walaupun dia sudah dibebaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Yesus Kristus, tapi dia masih mau diperbudak oleh hal-hal yang tidak. Maka kita perlu membebaskan diri kita dari segala keperbudakan itu. Membebaskan kita dari segala hal-hal yang menekan kita. Dan yang paling banyaknya sekarang, tanpa kita sadari, kita diperbudak. Bukan hanya bapak dan ibu, orang tua, tetapi anak-anak, remaja, pemuda, milenial pada saat ini diperbudak oleh gadget yang kita pegang. Diperbudak oleh HP yang kita pegang itu. Diperbudak. Dan menurut penelitian bahwa hampir 11 jam dipakai oleh seseorang untuk memakai HP-nya dalam satu hari. Bayangkan, mulu 10 jam dipakai sedara halak HP naon. Muhammad itu, yang minuh tapi dia diperbudak oleh HP-nya itu, diperbudak. Diperbudak oleh game, oleh game apa itu ML sekarang itu aja tuh diperbudak dengan itu. Ya, kita bersyukur kemajuan teknologi ini, kita syukuri dan kita nikmati. Tetapi jangan sampai kemajuan teknologi itu memperbudak kamu. Unang gabe HP-mu menjadi tuan bagimu. Jangan HP-mu itu menjadi tuan bagimu. Kau menjadi hambanya, kau menjadi budaknya. Tapi baiklah kita menjadi tuan dari teknologi itu. Baiklah kita menjadi tuan dari segala apa yang ada pada kita. Walaupun dia sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi masih banyak orang yang percaya kepada roh-roh duniawi ini. Hidup di dalam okultisme, menyembah dan hormat kepada roh-roh nenek moyang. Hasi pilibibuon, say hok dope di bagasa dirina, nakpe naung di palua Yesus ibana. Kepada hal-hal seperti inilah sekarang firman Tuhan mengajak kita untuk membebaskan itu. Bebaskanlah kita dari segala apa yang ada pada kita. Jangan dikuasai, jangan menjadi tuan bagi kita. Bebaskanlah dirimu dari segala itu. Dan mari kita berangkat untuk membebaskan orang lain, memerdekakan orang lain dari segala apa yang mengikat, segala apa yang menekan, segala apa yang menghambat dan yang menjadi tuan bagi dia. Harus kita bebaskan. Bagaimana caranya? Tentu dengan penyampaian firman Tuhan. Karena Injil itu adalah berita keselamatan. Injil itu adalah kabar pembebasan. Kita menyampaikan firman Tuhan Allah yang membebaskan itu kepada diri kita. Terus membaca firman Tuhan dan membawakan firman itu kepada orang lain. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kita dari kita. Membebaskan setiap orang yang tertekan, setiap orang yang diperbudak oleh zaman ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, yang akan Tuhan harapkan dari kita
adalah lewat kemerdekaan ini kita terpanggil untuk saling mengasihi orang lain, saling mengasihi, membantu, menolong. Kita lihat bahwa bangsa Israel ditugaskan Tuhan tidak hanya membebaskan budak dari kondisinya itu dan menyuruh pulang, tapi Tuhan memerintahkan supaya mereka memberikan apa yang menjadi kehidupan para budak itu. Dikatakan di ayat 14, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Dan haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau membawa limpahan barang dari sana. Kita ingat bahwa Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir tidak dengan tangan hampa, tapi ada barang-barang bawaan yang berlimpah-limpah diberikan oleh Tuhan lewat Firaun. Walaupun pada awalnya Firaun tidak mengizinkan itu, tetapi Tuhan mengubah hatinya untuk memberikan barang-barang, membebaskan umat Israel dengan membawa barang bawaan yang berlimpah-limpah, supaya mereka mampu menjalani kehidupannya di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Walaupun di tengah perjalanan itu Tuhan memelihara kehidupan mereka. Itu dikerjakan oleh Tuhan. Artinya tidak hanya tangan kosong mereka berangkat dari Mesir, tapi dia membawa barang-barang yang sangat banyak. Seperti itulah budak yang engkau bebaskan. Haruslah engkau berikan kambing dombamu dari pengirikanmu, dari pekerjaanmu itu. Artinya seorang budak harus diberikan kalung sebagai persen kemerdekaan. Kenapa? Karena sudah 6 tahun dia bekerja sebagai budak. Penggajiannya 2 kali upah seorang pekerja. Jadi ini sudah banyak sekali. Karena memang budak itu gratis di hadapan majikannya. Tidak diberikan gajinya. Tapi selama 6 tahun dia menjadi budak, tentu sekali dia telah memberikan hasil-hasil yang banyak kepada majikannya. 2 kali upah. Kalau upah bekerja 1 hari, ya itu hanya bekerja 1 hari kan. Hanya bekerja pada siang hari, pada malam dia tidak bekerja. Jadi dia hanya part time. Kalau seorang budak itu full time, siang dan malam dia bekerja di hadapan tuannya, siang dan malam. Artinya menjadi 2 kali upah dari pekerja harian. Jadi selama 6 tahun, bayangkan itu selama durasi 6 tahun itu sudah panjang sekali tanpa digaji. Jadi tidak selayaknya seorang majikan membebaskan budaknya begitu saja, menyuruh dia pergi. Persen kemerdekaan kepada budaknya itu. Dikatakan di sini dari kambing dombamu, pengirikanmu dan dari tempat pemerasan. Jadi ada yang harus dia pakai untuk melanjutkan kehidupannya dan mencari sebelum dia dapat kerja, supaya dia menjadi manusia yang sebenarnya mampu berdiri sendiri. Artinya dari seorang budak menjadi seorang yang mempunyai sumber daya dengan apa yang dia miliki itu. Dia membangun dirinya dan bisa berdiri di kakinya sendiri dengan apa yang dia miliki. Jadi tidak tangan kosong. Jadi kunaronggo si lehon-lehon di pasahat. Itu sahala hatuban. Nah, dilepaskan. Itu berarti bahwa kita tidak hanya membawa pembebasan bagi seseorang, katakan dia orang yang miskin. Kita katakan firman Tuhan itu adalah firman yang membebaskan. Kita sampaikan firman Tuhan kepadanya tanpa dibarengi dengan apa yang kita berikan. Didorong oleh kasih kita untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang kita bebaskan itu. Artinya harus kita tumbuh kembangkan
Ketika kita terpanggil untuk membebaskan orang lain dari ketertindasannya, kita memberikan bantuan, mengasihi mereka, menolong mereka semampu kita untuk dia pakai menjadi modal bagi dia memperbaiki kehidupannya itu. Jadi kita terpanggil untuk memberi, mengasihi orang lain. Karena kita dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, maut dan kematian. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita menerima banyak sekali berkat-berkat dari Tuhan. Kita menerima anugerah berkat yang berkelimpahan itu. Kita tidak hanya dibebaskan begitu saja, Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, tetapi Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita supaya kita mampu bertumbuh menjadi manusia yang sesuai kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, sebegitu hebatnya kasih Tuhan menolong kita, tidak hanya melepaskan kita, tapi Dia memberikan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Maka demikian juga kita terpanggil untuk membebaskan orang lain dan memberikan apa yang dia butuhkan, memaafkan dan memberikan apa yang mereka perlukan. Jadi lewat kemerdekaan ini kita terpanggil memerdekakan orang lain dan memberikan apa yang patut kita berikan kepada saudara-saudara kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa lewat pembebasan itu kita terbebas dan terberkati. Kita terbebas dan terberkati. Dikatakan di ayat 18, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Janganlah merasa susah. Untuk membebaskan seorang budak haruslah dengan tulus hati. Tidak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh merasa kesal. Sebab mereka telah menjadi budak selama 6 tahun dan telah memberikan berkat-berkat di dalam keluarga itu. Jadi harus di dalam sukacita. Jangan boy marungut-ungut, jangan boy menyesal, jangan boy marah-marah, tetapi harus dengan tulus hati membebaskan mereka. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau kita membebaskan seseorang, memberikan apa yang dia butuhkan, jangan dalam susah hati, tapi harus dengan tulus hati. Memang melepaskan jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Kita cenderung selalu mencari untung, tidak tega merelakan sesuatu yang kita miliki. Melepaskan sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu hal yang paling sulit. Mencari mendapatkan itu mungkin mudah, tetapi melepaskan sesuatu yang kita miliki itu adalah sesuatu yang paling sulit. Sulit merelakannya. Apalagi itu menyangkut kepada keuntungan dan juga kenyamanan kita. Seorang budak memang membawa kenyamanan dan keuntungan bagi majikannya. Melepaskan seorang budak adalah sesuatu yang paling susah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jangan merasa susah engkau melepaskan itu. Tapi dengan tulus hati lepaskan itu. Karena dengan melepaskan dalam tulus hati, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, saya katakan tadi mungkin banyak sekali yang mengikat kita dalam kehidupan kita ini, yang membuat kita menjadi budaknya. Sekarang diajak firman Tuhan ini supaya kita melepaskan itu dengan tulus hati. Kalau selama ini kita diperbudak oleh gadget kita, ya mungkin dengan gadget ini banyak sekali hal-hal yang baik yang hilang. Budak nama gue parkare jua pibu dumago.
tak selesai kaulau. Alana saya asik nawar kejeto. Alai mulu diajak kita melepaskan itu sangat susah. Molo. Ya, kita lebih senang memegang itu dan rugi banyak hal. Tapi lewat firman Tuhan ini, jika kita dengan tulus hati melepaskan itu dari tangan kita, maka ada banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Ada banyak berkat Tuhan. Tangan kita tidak hanya terfokus kepada yang satu itu, tapi kita sudah banyak mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi menjadi terberkati. Jika kita diperbudak oleh pekerjaan kita, bekerja terus menerus, ya, padahal ada banyak yang hilang dari apa yang kita kerjakan itu. Ya, dilepaskan untuk sementara waktu dan mengerjakan hal yang lain. Pasti Tuhan akan memberkati itu. Memang ini sesuatu hal yang paling sulit. Karena terkadang kita dikuasai oleh rasa egoisme dan kepentingan diri. Hanya untuk kepentingan diri kita dan kesenangan kita. Akhirnya kita tidak mau memandang kepentingan orang lain. Maka dengan melepaskan apa yang kita anggap menjadi suruhan Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Artinya ketaatan kita dalam perjanjian melepaskan itu dengan Tuhan diiringi oleh berkat-berkat perjanjian yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi jika kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ketaatan itu menjadi jalan masuk berkat-berkat yang berkelimpahan yang disediakan Tuhan bagi kita. Maka lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita memerdekakan diri kita. Sekalipun kita sudah akui bahwa kita sudah merdeka di dalam Yesus Kristus, tapi kemerdekaan itu sesuatu hal yang dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu, kerjakanlah kemerdekaanmu. Artinya kita harus terus mawas diri, menjaga diri kita supaya tidak diperbudak oleh duniawi ini. Dan sekaligus kita terpanggil untuk membawa pembebasan itu kepada setiap orang. Sehingga bukan hanya kita yang terberkati, tetapi semua dapat berkat, diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah menjadi orang yang merdeka. Jadilah orang yang menjadi orang yang bebas di dalam ketaatan kita kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas anugerah berkat-Mu yang terus-menerus Engkau berikan buat kami. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami telah
menjadi orang-orang yang merdeka di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya kami merdeka bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar lewat pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengorbankan dirinya, mati dan bangkit kembali. Itulah kemerdekaan yang boleh kami miliki, di mana kami telah dibebaskan dari kuasa dosa, kematian dan maut, dan dunia ini tidak berkuasa lagi atas kami. Terima kasih atas kebebasan, kemerdekaan yang sempurna itu yang telah Tuhan nyatakan buat kami. Kami juga berdoa dan bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kami ini yang telah tiba ke 75 tahun merdeka, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, bangsa yang boleh berkembang lewat tuntunan dan pertolongan-Mu, sehingga kami terus mensyukuri kemerdekaan itu lewat rasa nasionalisme kami, mencintai dan ambil bagian di dalam kemajuan bangsa dan negara kami ini. Dengan kemerdekaan rohani, kemerdekaan fisik yang telah Tuhan berikan bagi kami, Engkau panggil kami untuk ambil bagian di dalam membawa berita kemerdekaan itu, pembebasan itu bagi setiap orang, terutama kepada orang-orang yang masih berada di dalam ketertindasan, kemiskinan, dan kuasa-kuasa duniawi ini. Biarlah dengan firman-Mu dan juga segala kehidupan kami, kasih sayang kami dan cinta kami kepada semua orang itu, kami benar-benar Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, pembawa pembebasan itu, pelaku-pelaku kemerdekaan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami mengalami keterbatasan, seakan-akan tidak merdeka, tidak bebas, karena kondisi negara kami ini, kondisi hidup kami pada saat ini masih dilanda oleh pandemi virus COVID-19. Tapi kami percaya Engkau menuntun kami sebagai orang yang merdeka, yang tidak takut dan juga tidak mau diperhamba oleh COVID itu. Seraya kami memohon, kiranya Engkaulah yang menghalau COVID-19 ini, sehingga kami semakin sempurna di dalam hidup kebebasan yang Tuhan berikan itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426.